Ya kalau situ ya nggak apa-apa. Ada acara hari ini. Jadi sebenarnya acara hari ini adalah acara yang ke-24 kali ini dan banyak ada di sini. Nanti begini, Bul, sabar aja dulu, Bul. Adalah hari yang menurut saya untuk saya lebih berat daripada hari-hari lain. Karena tahun 2004 yang kita cabut mandat tahun berapa sih? 2007 ya. 2007 itu saya diprovokasi juga oleh teman-teman di demo. Ini SBY udah nggak benar bang, katanya kita cabut mandat. Oke lah, kita cabut. Jadi waktu itu kita terang-terangan bikin demonstrasi besar. Menurut saya ya, dari HI kita cabut mandat sampai ke istana dan kita teriak-teriak sepanjang jalan, turunkan apa Jokowi apa SBY turun gitu loh. Jadi setelah selesai itu saya ingat sekali ya, saya didatangi kedutaan Amerika, didatangi kedutaan Jepang. Mereka tanya, Ariman kamu mau bikin rusuh bangsa Indonesia gitu loh. saya tenang aja, enggak, ini cuma yang malih. Jadi kita datang sekali hanya untuk menunjukkan jangan terlalu banyak ngomong bahwa mereka itu dapat mandat dari rakyat. Itu karena bacotnya orang-orang sekitar SBY yang akhirnya Adi Malarang dan segala macam. Oh, itu orang tua-tua tuh dagang cucu aja gitu loh. Jadi begini, Bul, atau yang tadi teriak-teriak asal mau demo. Kalau kalian berani demo, ayo sekarang yuk. Ayo, Gua gak ikut. Lu begini. Ayo. Dia pergi sendiri. Jangan dia bawa kita. Kalau berani, lu selalu kan ngandelin orang lain. Jangan begitu. Itu poin saya. Ya kalau berani pergilah sekarang. Keluar dari sini. Begitu kalau jawaban saya. Saya berapa kali diprovok begitu. Kalau saya mau berani, saya sendiri berani. Jangan kalian kayak saya ngomong gede nggak berani. Ayo Bang Riman. Jangan sok-sokan lah. Kita sama-sama. Kalian ngaku-ngaku gini, kamu nggak, kalian itu bukan jagoan lah. Saya juga bukan jagoan, tapi kalau kita berani. Bukan gitu. Itu ya. Kalau saya tadi malam kan demo. Saya mesti ngomong apa? Saya ingat Mas Willy. Mas Willy itu kakak saya, dia juga kadang-kadang jadi adik saya. Karena kita suka dialog. Jadi saya ajaknya dia Pak Mando bilang itu, dia bilang, apa sih dia bilang? Keberanian itu matahari. Horizon. Apa? Keberanian itu horizon. Itu horizon kita. Jadi kalau kau berani. Jadi kalau kau berani, jangan kau. Jangan, kalau lu berani pergi aja sendiri. Lu aja orang. Kalau gua jangan gitu ya. Gua kasih tahu lu. Gua dipanggil Pak Joyono. Ariman, gimana? Gua bilang Pak, kalau dukung Pak Harto, saya sih kalau disuruh bisa 10.000, 100.000 gampang masalah duit. Tapi Pak kalau lawan Soeharto itu tahun-tahun 80 sekian di rumahnya saya masih punya 30 orang berani mati gitu. Bener kamu Ariman, kamu anak saya. Itu Pak Joyono. Kalau gue bohong mati gue. Jadi jangan sok jago lah. Ibu kami tadi bilang, Pak Gatot bilang dia datang ke sini karena saya berapa kali bikin acara gini. Siapa yang nggak pernah datang? Pak Wiranto. Kalau nggak pulang tuh. Pak Wiranto. Pak siapa lagi? Tapi semua bilang. Tapi hari ini mana orang-orang itu? Karena orang-orang itu kan pergi lagi ke tempat lain. Dan saya juga kalau ketemu mereka nggak akan maki-maki mereka. Itulah Indonesia gitu. Indonesia ini kuat. Bangsa kita ini kuat. Jangan kita pikir kalau kita teriak-teriak itu terus kalau kalian mentang-mentang kemarin Jokowi ini si lemah ini, siapa yang teriak-teriak diangkat sama dia. Kalau kita jadi kekuasaan nggak akan begitu gitu loh. Bukan yang banyak bacot yang kita angkat, yang ngerti persoalan. Jadi waktu kalian menghina teman-teman di sini, teriak-teriak, kalian itu siapa sih? Sok jago aja kan? Mereka itu sekolah loh, dokter loh. Jadi kalau mau ribut itu nggak akan saya bikin acara kayak gini. Kalau mau ribut saya diam-diam dan saya tiba-tiba aja ribut gitu loh. Itu baru kita berani gitu loh. Wah, bacot aja kalian. Jadi kembali begitu. Yang kita bicara, kenapa saya bilang saya khawatir? Karena saya khawatir itu bukan pada keadaan kita sekarang. Jadi kita cabut mandat sama SBY, tapi kita juga tahu semua itu SBY cuman apa ya? Dia tetap seorang demokrat gitu.
walaupun di sini lemah, di situ lemah, gitu ada kompromi. Tapi kalau Jokowi ini benar-benar berbahaya. Karena apa? Karena orang yang terpilih secara demokratis ya, dia dipilih secara demokratis. Tapi entah kenapa dia 9 tahun, dia bisa berubah menjadi tidak demokratis. Itu cuma dua soalnya. Satu, memang jiwanya nggak benar, tapi kita nggak bisa menuduh dia karena kita bukan dokter, nggak bisa periksa jiwanya. Yang kedua adalah sebenarnya kelemahan kita karena institusi kita, civil society kita lemah. Jadi dia seenaknya. Dia gini ditarik si bakal iyalah Golkar ini pindah-pindah. Untung ada Mbak Mega. Hidup Mega. Saya bukan jangan kalian itu jangan baik itu nama. Begini toh. Kita kalau begini toh. Kalau kalian itu pernah jadi begini. Makanya saya mau bilang begini, kalau kalian dari bawah ya, kalian banyak aktivis dari bawah yang berjuang mati-matian dia jadi tokoh jadi apa? Kalau dari bawah dia pasti benar. Tapi kalau disorong-sorong, ini kita belum tentu Prabowo ini kalau bukan mantunya Pak Harto, bukannya anaknya Pak Mitro dia segede gini belum tentu. Mungkin juga iya. Tapi kalau kita ini kayak saya ini, siapa sih bapak gua? Orang biasa. Tapi gua pintar, gitu-gitu. Bukan gua mau banggain ini. Karena begini loh, kalau kita menjadi pengurus di mahasiswa itu, kita tuh the primus inter pares, the best among the equals. Kalau cuma pemimpin dari buruh dari itu lebih pintar sedikit tuh jadi ini dong. Jadi orang picek itu jadi raja di tempat orang buta gitu loh. Jadi bukan begitu ngitungnya. Jadi kalau itu ngukur diri juga. Nah sekarang jangan dulu. Jadi kita ini kenyang lah ngadepin kalian begini. Hari-hari ini kita ngadepin hal yang lebih serius gitu loh. Tadi Faisal Basri udah ngomong benar. Ini punya berbahayanya karena saya kan Indemo ini kan ngomongin demokrasi 24 tahun. Jadi kita tuh siapa yang belum datang? Profesor mana yang belum datang dari kita dari Rhode Island ya from voting to violence itu buku-buku baru. Semua kita ngomong how demokrasi die segala macam kita baca semua. Cuman yang dibilang Faisal Basri tadi ya, kalau pemimpin presidennya tukang bohong, nggak mungkin ada demokrasi dan nggak mungkin ada yang hancur lah negaranya gitu, pasti otoriter. Jadi kalau masih ada oligarki ya, oligarki itu juga udah musuh kita nomor 1, tapi tetap dia akan pertahankan demokrasi karena di situ dia akan kuasai parlemennya pakai uang. Tapi kalau presiden tukang bohong, dia nanti kayak gini, semua kita diinjak-injak sama dia gitu loh. Itu yang berbahaya sekarang. Kenapa saya tuh khawatir kalau kita nggak bisa menghalangi orang-orang seperti ini ya untuk meneruskan ininya kemauan dia. Kita betul-betul terpuruk tadi ke ininya. Saya undang Mas Gatot untuk saya udah ngomong di sama Mas Gatot mengenai hal ini. Dia Jadwal mas, jadwal aksi mas. Dia tentara. Jadwal mas, jadwal turun. Enggak usah tektok. Silakan, coba kasih penjelasan dulu.